wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi atau sharing ke kalian semua gimana caranya aku menghadapi ketakutan-ketakutan, keparnoan-keparnoan atau pikiran-pikiran buruk, anxiety ya yang menghampiri aku gitu. Nah aku juga di sini jadi berdasarkan pengalaman aku gitu dan bantuan dari suami aku juga gitu, aku bisa bertahan sampai saat ini, sampai ke detik ini, dan untuk sekarang gitu ya, alhamdulillah penyembuhannya itu lumayan, nah segini mah cepet gitu ya, agak kayak dulu pas pertama, pas waktu aku lagi single itu bener-bener kan lama banget lah ya penyembuhannya gitu, dan itu tuh bener-bener awam banget. Dulu tuh nggak ada kayak channel-channel eh, cara 3P itu gimana, cara menghadapi pola pikir anxiety itu gimana, terus gimana itu ini, dan pokoknya dulu tuh benar-benar sedikit banget lah ilmu tentang eh, sharing atau misalkan artikel-artikel tentang GERD anxiety gitu. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah, oke teman-teman, jadi ini tuh berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi ini cerita-cerita ya. Kita perumpamaan dulu gini ya. Aku selalu dihantui kayak pikiran-pikiran, kan misalkan kita kelayangan gitu ya. Aduh, kelayangan gitu. Mau ke kamar mandi takut jatuh, takut apa gitu, takut pingsan di kamar mandi atau apa, atau mau kalau misalkan mau kemana-mana gitu, eh apa lah ribet, harus berpikir yang aneh-aneh dulu beberapa waktu, beberapa menit, beberapa jam, bahkan dari kemarinnya gitu. Kita tuh udah was-was duluan kalau besok kita gini, yang akhirnya jadi misalkan gak jadi, atau kita ada keluhan-keluhan lah gitu, berbagai alasan gitu. Nah, tapi sedikit demi sedikit gitu, lama-lama gitu aku terbiasa gitu ya. Mungkin karena semakin hari anxiety aku semakin baik juga, semakin sembuh juga gitu. Nah, jadi aku tuh suami tuh yang selalu supportnya kayak gini nih. Misal ya teman-teman. Misal nih ya, aku kan ada pengajian, misalkan ada pengajian setiap hari aku Rabu gitu, atau enggak kadang di dalam satu minggu itu 2 kali gitu, Rabu sama Minggu gitu. Nah terus tuh aku dari kemarinnya gitu, aduh gimana ya besok gitu, ya Allah mudah-mudahan aku nggak ada keluhan apapun gitu, anxiety aku nggak muncul, terus keluhan lambung aku nggak muncul. Itu tuh udah berdoa-doa atau berdoa dan komat kamit dari sebelumnya gitu. Nah terus pas misalkan hari H-nya gitu, nah jadi semakin kita banyak pikiran seperti itu, dan itu tuh bisa mendatangkan keluhan-keluhan. Jadi semakin kita berpikir macam-macam, itu tuh bikin, kan gitu ya, kalau pola psikosomatis gitu, kalau kita stres, kalau kita banyak yang dipikirin, nah otomatis badan kita juga banyak gitu, jadi lebih banyak gitu keluhannya. Nah gini teman-teman, suami aku suka kayak gini, nih Mi, berpikirnya kamu tuh kan misal takut mati atau takut pingsan atau takut jatuh, mati sekalipun gitu, mati sekalipun. Nah kalau misalkan kita kan tuh mau berbuat baik gitu, berbuat baik ini dalam dalam artian gitu ya, aku misalkan mau berangkat ke pengajian gitu, kalau di tengah jalan atau di tempat pengajian kita mati, atau misalkan pingsan, sekedar pingsan, bahkan mati gitu, itu kan mudah-mudahan kita bisa jadi mati syahid katanya gitu. Suami aku tuh suka ngingetinnya tuh kayak gitu. Jadi aku kadang-kadang, tapi ya kadang-kadang, karena emang nggak semudah itu gitu. Jadi aku suka langsung oh iya ya gitu, walaupun aku banyak keluhan lah, tapi itu dengan segala persiapan, bawa antasida, terus bawa minum yang banyak, bawa air putih hangat gitu, bahkan aku bawa bekal nasi karena aku takut nanti lapar, atau bawa biskuit atau bawa apa gitu. Jadi latihannya seperti itu gitu teman-teman.
Dan nah jadi berangsur gitu, hari demi hari itu tuh bakalan hilang pikiran-pikiran kayak gitu kalau kita mau menuju sembuh gitu. Karena pas waktu awal-awal itu aku bener-bener ya Allah gitu, baru juga mau berangkat atau misalkan sebelum mandi tuh udah mual-mual duluan gitu, udah apa duluan. Nah itu tuh eh aku bener-bener yakin gitu itu tuh bukan bukan dari GERD yang asli gitu, tapi karena pikiran kita cemas, karena pikiran kita stres gitu. Makanya aku juga kan semakin hari semakin ya aku berangsur membaik dengan obat psikiater itu tuh masuk akal gitu, karena pikiran aku mungkin ya semakin 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 nyaman gitu, semakin gak banyak stres-stresnya ya, jadi keluhan aku juga semakin hari ya semakin alhamdulillah gitu berkurang gitu. Jadi jangan takut sama obat psikiater atau berobat ke psikiater, kita juga bakal diawasin dokter juga gitu. Terus dalam mindsetnya gitu, ya itulah harus yakin, terus jangan terlalu banyak. Iyalah pasti ini juga gak mudah gitu, bagi aku juga gak mudah ini juga gitu. Pas awal-awal juga aduh gimana ya, takut ketergantungan atau apa, tapi kita kan, aku gitu kan alasannya udah jelas ya, karena aku sekarang udah punya anak, suami urus, ya suami aku suami gitu, aku harus urusin anak, bawa rumah dan lain-lain gitu. Jadi aku nggak mau berlama-lama gitu, aku nggak mau seperti ini gitu, aku mau ke psikiater gitu. Aku yakin untuk sekarang gitu, karena kalau dulu-dulu mungkin bisa ya dengan 3P gitu, dengan tenang dan lain-lain. Tapi sekarang anak aku masih kecil, anak aku masih pengen main dan lain-lain. Aku tuh nggak bisa gitu, kayak 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 orang yang benar-benar bengong terus, apa terus mikirin ini itu, mikirin mati dan sebagainya, itu nggak bisa. Sekarang tuh aku harus semangat gitu, harus sembuh gitu, harus sembuhnya cepet gitu teman-teman. Dan itu tuh nggak ada salahnya, kata aku tuh nggak ada salahnya gitu. Gimana ya, kan aku juga ya suka ya nonton channel-channel orang lain gitu, channel-channel orang lain. Jadi kebanyakan tuh yang berobat ke psikiater ya memang begitu gitu, tuntunan ya, tuntunan hidup, tuntunan pekerjaan. Kita juga kan harus banyak-banyak yang dikerjain gitu. Aku juga sekarang aduh lagi suka banget gitu kayak konten-kontennya gitu, terus usahanya dan lain-lain, bantuin suami gitu kan, ngurus ini itu gitu, pekerjaan dan lain-lain. Itu tuh aku nggak bisa kalau aku harus berkecimpung terus dengan anxiety. Aku nggak mau gitu, aku pengen sembuh gitu lah teman-teman. Tapi di sini sembuhnya itu, kata aku juga gini ya teman-teman, sembuh itu menurut versi aku bukan berarti kita misalkan begadang terus atau kerja terus atau gimana ya, sampai capean terus dan itu tidak menimbulkan sensasi atau keluhan fisik gitu besok-besoknya gitu. Ngerti nggak sampai sana? Jadi bukan berarti kita terus gitu itu melakukan hal yang buruk terus nantinya kita ada dampak ke fisik atau psikis kita gitu. Nah itu bukan yang membuat maksudnya bikin kita sakit, itu tuh bukan seperti itu gitu teman-teman. Sembuhnya itu menurut aku ya nggak lebay gitu. Gimana ya, nggak lebay, kita misalkan capek, kita kecapean, atau kita begadang terus, atau misalkan kita melakukan hal-hal yang buruk, makan makanan yang sembarangan dan lain-lain, terus misalkan kita ada keluhan-keluhan di lambung atau keluhan-keluhan apa gitu ya, pusing-pusing dikit, itu tuh bagi orang normal tuh wajar. Tapi untuk orang anxiety itu udah berpikirnya tuh mati terus lah, kita umur mau pendek lah, berasa mau pendek gitu. Nah jadi pengen menghilangkan pikiran-pikiran yang terlalu berlebihan, anxiety disordernya, kecemasan berlebihnya gitulah teman-teman. Jadi versi sembuh menurut aku itu tuh
mungkin cemas ya ada gitu, bakal ada, tapi itu tuh nggak berlebihan kayak pas kita lagi anxiety disorder gitu, kecemasan berlebih gitu teman. Terus kayak aku juga kayak makanan juga kan sekarang kan udah mulai ya walaupun iya pikiran aku kan selalu ya Allah ya Allah ya Allah, menjaga menjaga, walaupun kita udah misalkan udah nggak takut lagi gitu makan ini makan itu, tapi tetap gitu harus 3P harus 3P harus 3P gitu. Itu tuh si 3P itu kalau kalian mau aman terus gitu, kalian harus menjadikan 3P itu kebiasaan gitu teman-teman. Ya kalau kita makanannya sembarangan terus, yang pedes terus gitu, gak dapat dipungkiri itu si GERD bakalan datang lagi, terus anxiety-nya bakalan datang lagi gitu maksud aku ya. Jadi gimana ya, kalian pasti ngerti lah sampai sini gitu. Jadi tips-tips untuk menghilangkan ya walaupun ini tuh butuh waktu, butuh perjuangan banget. Nah, aku juga ini juga didampingi gitu sama suami aku yang memang seperti itu, memang harus dilawan, harus dipaksakan gitu. Kalau misalkan ya ada pikiran gitu ya, pikiran buruk gitu, aku suka ya Allah yakin ini nggak apa-apa gitu, kita nggak sendirian, walaupun kita lagi sendirian di rumah, anak lagi gak ada, misalkan kita gak sendirian, kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya memang ini gak mudah, tapi itu tuh harus benar-benar jadi terus ya, dibaca terus gitu latihannya seperti itu gitulah. Nanti juga kalau kita udah membaik itu tuh bakalan gak ada gitu, kayak gitu-gitulah metode-metodenya gitu. Pas pertama, pas awal-awal aku juga sampai mandi pun aku diantar terus gitu sama suami, karena aku takut gitu, aku takut jatuh, dan itu tuh takut jatuh, takut pingsan, dan itu tuh kita tuh belum tentu gitu ya, kita tuh sebenarnya bakalan kuat gitu, tapi memang mana ya, kayak kayak kita mau bepergian gitu, mau bepergian itu kan ada peluang, atau bisa aja kita itu di jalan tuh meninggal atau tabrakan atau apa, atau ada gangguan apa-apa. Nah, tapi kita tuh berpikirnya pola pikir anxiety, tapi kita tuh berpikirnya tuh udah yang buruk dulu gitu, misalkan aduh nanti bakalan tabrakan. Nah itu tuh kan kalau logika kita dipakai benar-benar, itu tuh kan pikiran-pikiran seperti itu tuh buruk gitu, bukan pikiran kita gitu, bukan pikiran yang sebenarnya. Nah pola pikir anxiety kan seperti itu gitu, jadi kita harus benar-benar memanagenya gitu dengan melawannya. Kalau ulah gitu, terserah mau nanti apa, mau kita kan nggak tahu ya jalan Tuhan seperti apa, jalan Allah seperti apa gitu, kita mau ngapain, kita nanti mau ngapain, bahkan aku sekarang lagi ini detik nanti juga aku kan nggak tahu mau ngapain gitu. Nah seperti itu teman-teman, belajarnya seperti itu. Kalau kita baik-baik saja, baik-baik saja gitu, insya Allah gitu, sekalipun kita mati pun atau pingsan pun itu takdir Allah gitu. Aku suka gitu sih gitu teman-teman, tapi itu walaupun nggak mudah ya, belajar aja ya teman-teman. Nah teman-teman mungkin itu ya tips dari aku gitu, dan itu juga aku berkata berulang-ulang karena memang itu nggak mudah gitu, tapi ya memang harus dipaksakan, harus dilawan gitu. Gimana ya, bukan dilawan sih, jadi lebih tepatnya ke dijadikan sahabat gitu. Misalkan kita mau kemana-mana nih, mau ke kondangan gitu, terus muncul aduh takut pingsan badanku, nanti kita baik-baik aja ya gitu. Nah ini aku terapi dari psikologi, dari konselor aku ya, terapi badanku, tubuhku, kita baik-baik aja, kita punya Allah gitu, terus aja gitu ke dada kayak gini, kita punya Allah, kita punya jiwa yang kuat, kita
sehat gitu, kita sehat, lambung kita sehat gitu, pikiran kita sehat, uh, kita selalu percaya diri kayak gitulah. Jadi banyak-banyakin komat kamit gitu buat diri sendiri, ulang-ulang kata-kata yang baik-baik gitu, jadi biar nantinya bisa jadi kebiasaan. Aduh, by the way, ini kaki aku gagajaheun sing siremen gimana ya, aduh ya Allah, bener-bener gak enak banget. Teman-teman, mungkin ya sekian dulu dari aku videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tuh sebenarnya sedikit ya tipsnya gitu, jadi ya lebih berpikir positif, tapi itu tuh yang harus benar-benar kita lawan juga gitu. Berpikir positif karena memang itu nggak mudah gitu ya, tapi kalian punya gambaran lah gitu sedikit-sedikit itu kalau kita tuh nggak sendirian gitu. Terus sebenarnya kita juga nggak kenapa-napa gitu, ataupun misalkan nanti ada apa-apa itu kan udah takdir Allah gitu, kita nggak tahu gitu semenit ke depan, sehari ke depan, bahkan sedetik ke depan kita tuh nggak tahu kita mau ngelakuin apa gitu teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.